Kasih Tuhan, shalom. Lebih kuat lagi, shalom. Yang datang pagi hari dengan hati yang bersuka cita, boleh lambaikan tangan kita tinggi. Haleluya, berikan tepuk tangan besar saya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebelum kita lebih lagi menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita. Kita mau baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal ke-150 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita mulai baca dari judul perikopnya, yaitu Haleluya. Paridunan yang ketiga, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracam yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracam yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita. Kita mau berangkat ke hadirat Tuhan. Kita
Yang percaya Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Bersama lambaikan tangan kita tinggi. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik 3 kali dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yesus luar biasa, hidupku pasti luar biasa. 1, 2, 3. Yesus luar biasa, hidupku pasti luar biasa. Haleluya. Hey, hey, hey. Lagi. Hey, hey, hey.
kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bapak bisa dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberi yang terbaik, agar satukan hati kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berkat yang Kau berikan untuk setiap kami. Kami percaya berkat yang Kau berikan pada benih untuk kami tabur dan gandum untuk kami Tuhan. Kami akan beri yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Kau berkati setiap benih yang kami tabur Tuhan, karena kami percaya Engkau akan mengerjakannya dengan luar biasa dalam hidup setiap kami. Karena orang yang menabur akan menuai berlipat kali ganda. Kami pasrahkan sebenarnya tangan-Mu Bapa, hanya di dalam nama yang berkuasa di atas segala-galanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, sambil kita memberikan yang terbaik, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita di siang hari ini. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikian jiwaku rindu Engkau, ku memandangmu, di tempat duduk, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayang-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari itu. Kepadamu melimpah pada jiwaku Tuhan, jiwaku bertahan kepadamu Tuhan, bertahanku merindukanmu. Lagi-lagi katakan, ya Allah, Engkau kerinduan setiap
bisa menyenangkan hatimu Bapak. Dan tiba saja Tuhan kami rindu untuk mendengar suara kebenaran firman. Berbicaralah melalui hamba kepada kami semua. Dan Roh Kudus, tolong hamba, tolong jemaatmu, sehingga apa yang kami dengar, akan kami dengar, kami bisa mengerti dan memahaminya. Dan terutama Tuhan, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Gimana keadaannya? Luar biasa. Amin. Senang sekali bisa kembali melayani tempat ini. Masih kenal ya Bapak Ibu ya? Ya, puji nama Tuhan. Saya langsung aja Bapak Ibu. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu mungkin pernah dengar istilah Kristen progresif. Tahu ya? Ya, mungkin Bapak Ibu pernah lihat di YouTube yang mengatakan bahwa orang yang seperti engkau ini, meskipun agamanya beda, meskipun pakaiannya berbeda, ya, tetapi kelakuannya baik. Nah, ini pendetanya bilang seperti itu ya. Saya percaya Tuhan yang saya sembah pasti akan menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, pengajaran di dunia ini semakin hari semakin aneh-aneh. Meskipun dulu itu sudah ada Bapak Ibu ya, dan terulang kembali di zaman sekarang. Bapak Ibu, pengajaran di dunia ini semakin aneh-aneh, terutama tentang keselamatan. Ya, terutama tentang keselamatan. Jangan sampai Bapak Ibu terombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang kurang benar, bukan kurang benar ya, tidak benar sama sekali, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu terbawa arus kesalahan tersebut. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bagaimana sih konsep keselamatan dalam kekristenan. Ya, bagaimana sih konsep keselamatan dalam kekristenan? Ya, Bapak Ibu, di Perjanjian Lama, saya akan cerita secara garis besar. Di Perjanjian Lama akan dibagi menjadi dua, sebelum hukum Taurat dan sesudah ada hukum Taurat, dan juga setelah itu di Perjanjian Baru. Bapak Ibu, sekarang kita masuk di Perjanjian Lama sebelum ada hukum Taurat. Bapak Ibu, sebelum hukum Taurat dikirim ke dunia ini melalui Musa, bagaimana orang-orang bisa diselamatkan tanpa melalui hukum Taurat? Seperti Henok, Adam dan Hawa, lalu Nuh, Abraham, Melkisedek, Ayub, Ishak, gitu ya, Yakub. Bagaimana mereka bisa diselamatkan? Nah, Bapak Ibu, keselamatan dalam Perjanjian Lama sebelum hukum Taurat itu Tuhan secara khusus memilih orang-orang yang berkenan di matanya. Secara khusus. Belum ada hukum Taurat ya. Mereka bergerak melalui hati nurani, bukan hati nurani, melalui perintah-perintah Tuhan yang dia dengar dari orang tuanya, turun temurun dari Adam dan Hawa sampai ke Ishak, sampai ke Yakub. Ya. Dia melakukannya semua itu tanpa hukum Taurat. Hukum Taurat belum ada. Dia melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Pemilihan secara langsung kepada Henok. Bapak Ibu tahu Henok? Henok itu diangkat hidup karena hidupnya bergaul dengan Tuhan. Melkisedek ini Raja Saleh yang secara khusus dipilih Tuhan menjadi imam Tuhan. Sehingga pada waktu Abraham setelah pulang dari peperangan, dia mengalami kemenangan, dia memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Itu di Kejadian. Jadi ada pemilihan langsung oleh Tuhan kepada orang-orang yang akan diselamatkan. Nuh, secara jelas Nuh, Bapak Ibu. Dari ratusan atau jutaan orang pada waktu itu, Nuh yang dipilih karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Sehingga dari Nuh dan ketiga anaknya,
maka semua bangsa di muka bumi ini ada. Itu sebelum hukum Taurat. Sekarang setelah hukum Taurat ada. Bapak Ibu, kita tahu hukum Taurat itu khusus diberikan kepada bangsa Israel. Kita buka di Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Bisa ditampilkan atau ada ya? Kita buka di Mazmur 147 ayat yang ke-19 sampai 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Ya, dari Yakub ini akan muncul 12 suku. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Perhatikan ya. Jadi hukum Taurat khusus untuk bangsa Israel dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Bapak Ibu, secara khusus Tuhan memilih bangsa Israel untuk diselamatkan. Oke, sebelum bangsa Israel ada, Tuhan memilih beberapa orang yang hidupnya berkenan di matanya, dan secara khusus, secara perkembangan dunia, bangsa-bangsa semakin banyak. Secara khusus Tuhan memilih keturunan dari Abraham, yaitu melahirkan bangsa Israel. Itu yang dipilih. Sehingga keselamatan itu milik istimewa, hak istimewa dari bangsa Israel. Dengan syarat apa? Kalau kamu bisa melakukan hukum Taurat, kamu diselamatkan. Kalau kamu melakukan hukum Taurat, kamu bisa diselamatkan. Bapak Ibu perlu tahu, hukum Taurat itu banyak. Ada 613 mitzvot. Tetapi yang itu terbagi menjadi beberapa bagian, Bapak Ibu. Ada hukum moral, ada hukum seremonial atau hukum upacara, dan hukum yudisial atau yang mengatur kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Hukum ya kayak undang-undang lah kalau sekarang ini. Nah, yang perlu diperhatikan itu hukum moral, Bapak Ibu. Kalau hukum seremonial, hukum yudisial itu Tuhan sudah hapuskan, Tuhan Yesus sudah hapuskan pada waktu Dia datang ke dunia. Dia menggenapi. Ya, jadi yang perlu diperhatikan itu hukum moral. Nah, Bapak Ibu, bangsa Israel diwajibkan, dipaksa untuk melakukan hukum Taurat kalau mereka mau selamat. Oke, bangsa Israel mempunyai pagar, mempunyai hukum, yaitu hukum Taurat. Kalau mereka bisa melakukannya, mereka bisa memperoleh itu. Kita buka di Galatia 3 ayat 12. Galatia 3:12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya. Perhatikan, siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ini berlaku di bangsa Israel di Perjanjian Lama. Sehingga setiap orang yang bisa melakukannya, dia memperoleh hidup, Bapak Ibu, hidup yang kekal, bukan berdasarkan iman. Nah, Bapak Ibu, di Roma 2 ayat 12. Ya, secara ini jelas sekali orang yang bisa melakukannya dia akan memperoleh hidup. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Jadi perhatikan, orang yang tidak punya hukum Taurat akan binasa berdasarkan hukum Taurat. Oke? Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi kalimat ini menandakan bahwa setiap orang di Perjanjian Lama khususnya yang tidak melakukan hukum Taurat pasti akan binasa. Ini konsep keselamatan di Perjanjian Lama, Bapak. Jadi setiap orang yang melakukan hukum Taurat akan memperoleh hidup. Galatia 3 ayat 10 sampai 11. Orang yang di dalam hukum Taurat pun dalam kutuk, Bapak Ibu. Ya. Jadi rasanya kok aneh ya? Kok aneh? Katanya hukum Taurat itu bisa mendatangkan keselamatan. Oke ya, jadi baik Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dalam kepekerjaan
pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Bapak Ibu tahu artinya ini apa? Kok aneh? Tadi katanya kalau melakukan hukum Taurat pasti memperoleh hidup. Sekarang kok di dalam kutuk? Bapak Ibu, celakanya tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Tidak ada satu. Tidak ada satu pun. Mungkin Bapak Ibu akan tanya, Pak, berarti semua bangsa Israel tidak bisa selamat karena mereka tidak bisa melakukan hukum Taurat. Mungkin akan pertanyaan seperti itu kan ya? Kasihan sekali. Nah, ini memang sulit untuk bicara tentang keselamatan Bapak Ibu. Karena Tuhan punya penilaian sendiri terhadap bangsa Israel. Ya, tetapi kalau kita belajar dari sini, bangsa Israel tidak mampu melakukan hukum Taurat. Kalau kita mau ambil garis besarnya, bangsa Israel tidak akan pernah diselamatkan. Lalu Pak, Musa bagaimana? Apakah tidak diselamatkan? Abraham bagaimana? Tidak punya hukum Taurat pada saat itu, tapi bisa diselamatkan. Para hakim-hakim bagaimana? Para nabi-nabi bagaimana? Yesaya, Yeskiel, hakim-hakim Deborah, Gideon. Apakah mereka tidak selamat? Bapak Ibu, ternyata ada satu poin yang Tuhan perhitungkan untuk memperoleh keselamatan. Ya. Di perjanjian lama mungkin ini tidak terlalu ditekankan karena memang Tuhan secara langsung sudah menampakkan diri kepada bangsa Israel. Ayo kita baca Bapak Ibu. Galatia 3 ayat 10 sampai 11 tadi sudah kita baca ya Bapak Ibu. Kita buka Ibrani 11 ayat 4 sampai 32. Maaf Bapak Ibu ya, karena kita pakai konteks keselamatan, otomatis kita banyak ayat yang harus kita baca Bapak Ibu. Saya akan coba untuk menerangkan lebih sederhana supaya Bapak Ibu bisa paham. Ibrani 11 ayat 4 sampai 32. Saya tidak akan baca semua, saya akan ambil garis besarnya. Ayat 4, perhatikan. Karena iman Habil mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan dan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Garis bawahi iman. Yang kedua, ayat yang kelima, karena iman Henok neraka. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-7, karena iman maka Nuh dipilih Bapak Ibu. Karena iman Abraham dipilih, ayat 8. Lalu kita lompat ke ayat 20. Karena iman Ishak memandang jauh ke depan. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel. Karena iman maka Musa telah lahir. Di ayat yang ke-31, maka iman, karena iman maka Rahab. Ayat yang ke-32, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, tentang Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, dan seterusnya Bapak Ibu. Mereka ini orang-orang yang tidak bisa melakukan hukum Taurat tapi diselamatkan. Karena apa? Iman. Memang tidak tertulis secara jelas di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru tertulis dengan jelas.
karena iman. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau ngambil garis besar dalam perjanjian lama, ternyata iman itu memegang peranan penting dalam keselamatan kita, keselamatan bangsa-bangsa di perjanjian lama. Dan pagarnya itu hukum Taurat. Pagarnya itu hukum Taurat. Itu rambu-rambu untuk bertindak, itu hukum Taurat. Nah, celakanya di perjanjian lama banyak orang yang sudah tidak bisa melakukan hukum Taurat juga tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu pasti ingat berapa kali bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, seakan-akan nggak percaya kalau Tuhan itu mampu membebaskan dia. Saya tidak ngomong tentang itu banyak sekali Bapak Ibu, banyak sekali, sehingga Tuhan Yesus, Bapak di surga ngomong, aduh lebih baik ini bangsa ini binasa daripada aku terus memelihara orang yang tegar tengkuk. Tapi Musa bilang apa? Tuhan, kalau engkau melakukan itu, bangsa Mesir akan tertawa, terbawa. Oh, Tuhannya bangsa Israel ternyata tidak mampu membebaskan bangsa Israel. Maka dibinasakan di padang gurun. Itu kata Musa, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita paham di perjanjian lama. Saya tidak kenal nama di perjanjian baru, karena kita hidup di perjanjian baru. Amin. Di perjanjian baru sekarang kita akan cepat. Di Kisah 4 ayat 12, tolong dibuka. Kisah 4 ayat 12. Kisah Rasul 4. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia ini Yesus, Bapak Ibu. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perhatikan, secara jelas-jelas dikatakan oleh karena iman kita, karena siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh keselamatan. Karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain dari Tuhan Yesus. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita harus tahu dulu. Sumber keselamatan itu ada di dalam siapa? Sumber keselamatan, kalau baca ayat ini, iman yang kita percaya, Alkitab yang kita percayai ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita sudah tahu sumbernya, maka tindakan kita yang pertama adalah Roma 1 ayat 17. Kita buka di Roma 1 ayat 17. Cara cepat Bapak Ibu ya. Roma 1 ayat 17. Oke. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau di perjanjian lama iman itu samar-samar, tidak dijelaskan secara detail. Tetapi di perjanjian baru ditegaskan dengan benar, dengan tegas bahwa orang yang selamat harus mempunyai iman kepada sumber yang mempunyai sumber keselamatan. Kita harus punya iman kepada Yesus Kristus. Nah, poin yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di perjanjian lama? Kita buka di Roma 2 ayat 6. Dan ini tidak panjang Bapak Ibu ya. Setelah Paulus memberitakan bahwa keselamatan itu diperoleh dari iman, orang benar hidup dalam iman, ya. Di ayat yang ke pasal 2 ayat 6. Kita buka. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Lanjut ayat 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat. Saya ulang ya. Ayat 4 dulu. Ayat yang ke-6 dulu. Nomor 2 ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Oke. Perbuatan yang baik akan mendapatkan apa? Di ayat yang ke-7,
yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, hormat, dan ketidakbinasaan. Pak, Ibu, dua ayat ini menegaskan bahwa tidak cukup hanya mempunyai iman, tetapi harus juga ada apa? Perbuatan. Bapak Ibu, kalau saya bisa gambarkan, iman dan perbuatan itu seperti koin, mata uang koin, ya, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu mengaku punya iman, maka harus ditunjukkan melalui perbuatan. Kalau perbuatan Bapak Ibu tidak menunjukkan sebagai orang Kristen, bisa dipastikan Bapak Ibu tidak punya iman di dalamnya. Jelas-jelas sekali Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya yang mati siapa? Imannya yang mati. Iman yang mati apakah bisa menyelamatkan kita? Oke, Bapak Ibu sendiri jawab. Oke, jadi iman dan perbuatan itu adalah mata koin yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan orang Kristen, Bapak Ibu. Kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, ayo tunjukkan imanmu melalui perbuatan. Jangan suka gosip, jangan suka menyakiti orang, memfitnah orang, rumah tangga tidak beres. Mana bisa kamu, Bapak Ibu, bisa mencerminkan iman Bapak Ibu dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari? Tidak bisa. Tuhan akan menilai kita berdasarkan perbuatan kita, Bapak Ibu. Kalau perbuatan kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemuliaan, ya, tekun berbuat baik, kehormatan, ketidakbinasaan, saya percaya iman kita plus perbuatan kita akan membawa kita kepada keselamatan. Amin. Jadi statement pendeta yang ngawur tadi, ya, itu tidak masuk hitungan Bapak Ibu. Kalau berdasarkan firman Tuhan, karena apa? Orang tersebut bisa berbuat baik, pintar berbuat baik, tapi tidak punya iman. Sekarang saya balik, Pak, bagaimana kalau cuma perbuatan baik saja tanpa iman? No, tidak bisa masuk. Pak, bagaimana kalau cuma iman saja tanpa perbuatan? Ada kemungkinan selamat. Kok bisa, Pak? Ya, karena habis dia bertobat besoknya mati. Iya kan? Orang yang disalib di sisi Tuhan Yesus itu pertobatannya berada di ujung tanduk sebelum dia mati. Pada waktu dia mengakui Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan, Tuhan Yesus langsung bilang, pada saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Enak banget itu, sudah pas, timingnya pas, gitu ya. Andai kata kalau Bapak Ibu tahu kapan Bapak Ibu mati, praktekkan itu Bapak Ibu. Masalahnya kita tidak tahu kapan kita mati. Kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Saya pun tidak tahu. Siapa tahu nanti pulang ini tiba-tiba dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan selalu katakan, berjaga-jagalah setiap waktu. Ya, selalulah berbuat baik tanpa jemu-jemu. Bapak Ibu, berbuat baik itu tidak ada ruginya. Apa yang kita tabur di dalam kita baik. Asal kita tidak putus asa dalam berbuat baik. Tuhan akan bilang gini, suatu saat kita akan menuai. Andai kata kalau kita tidak lemah, dengan kata lain kita terus berbuat baik. Jangan sampai perbuatan baik kita yang sudah kita lakukan, kita hilangkan dengan perbuatan jahat kita. Tidak bisa Bapak Ibu. Firman Tuhan akan membatalkan itu. Perbuatan-perbuatan baik kita akan menjadi sia-sia di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, konsep keselamatan melalui iman dan melalui perbuatan. Ya, dengan skema seperti tadi. Andai kata kalau kita bertobat besok mati, ya puji Tuhan, masih bisa masuk surga. Ya, tapi kalau andai kata kita sudah bertobat dan Tuhan izinkan kita hidup di dunia ini, maka kita harus menunjukkan iman kita melalui perbuatan. Oke, Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah mendengar suara kebenaran firman
Bagaimana dengan orang-orang seperti itu? Orang-orang yang mungkin di pedalaman, mungkin nggak tahu ya sekarang ya, ada beberapa pedalaman yang belum terjamah atau belum pernah didatangi orang. Anggap aja ada deh. Bagaimana dengan mereka? Bapak Ibu, firman Tuhan jelas-jelas katakan bahwa keselamatan hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau mereka belum pernah mendengar, berarti mereka tetap akan binasa. Tetap akan binasa. Andai kata kalau enggak, mereka tetap hidup, ngapain Tuhan suruh kita untuk memberitakan Injil? Ada amanat agung yang Tuhan berikan bagi kita, jadikan semua bangsa murid. Lalu Paulus mengatakan, bagaimana mereka bisa mendengar suara kebenaran firman Tuhan kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana bisa mereka mendengar kalau tidak ada orang yang membicarakan dia atau memberitakan firman Tuhan? Bagaimana orang itu bisa memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Jadi jelas sekali Bapak Ibu firman Tuhan ini. Keselamatan hanya karena iman. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Sehingga orang-orang yang di pedalaman, mohon maaf, mereka tetap akan binasa. Lalu Bapak Ibu ngomong, Pak, kok udah adil ya? Setuju ya? Sebagai manusia kita pasti ngomong, kok udah adil? Baik Bapak Ibu, kita ini siapa sih mau bisa-bisanya ngomong Tuhan adil? Kita ini ciptaan dulu. Dia pencipta. Kita mau dijadikan barang seperti apa, itu terserah dia. Setuju Bapak Ibu? Ini gampangnya, Bapak Ibu punya sepeda, sepeda motor gitu aja deh ya, yang laki-laki mungkin ya, punya sepeda motor. Bapak Ibu mau jadikan sepeda motor itu sepeda motor yang biasa, atau Bapak Ibu modalin gitu ya, Bapak Ibu belikan variasi sehingga jadi bagus. Itu terserah sama sepeda motornya apa, terserah Bapak Ibu. Kita kan ya, tidak mungkin sepeda motor bisa belanja di toko-toko variasi. Tidak mungkin, terserah kita. Sehingga Tuhan itu, ini kadang-kala Tuhan pakai orang ya untuk pekerjaannya. Ada orang yang dipakai Tuhan seperti Firaun, dikeraskan hati. Tujuannya untuk apa? Supaya bangsa Israel dan bangsa Mesir bisa melihat kehebatan Tuhan melalui tanda-tanda mujizatnya Tuhan lakukan. Banyak Bapak Ibu. Kalau kita lihat, ya, kita lihat di Roma 9 ayat 9 sampai 29 itu jelas sekali Bapak Ibu. Tuhan sebagai tukang peri mau membentuk tanah liat itu menjadi bejana yang baik atau bejana yang biasa, itu terserah Tuhan Yesus. Terserah Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah bisa ngomong Tuhan tidak adil, karena Tuhan itu punya konsep pemilihan bagi setiap manusia. Amin. Bapak Ibu, di sini orang pilihan. Amin. Amin. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Orang panggilan dan orang pilihan. Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang perjamuan kawin di firman Tuhan, di mana ini gambaran antara bangsa Israel Bapak Ibu ya dengan kita semua. Pada waktu raja itu ingin mengadakan pesta kawin pernikahan atau sebuah pesta, dia memanggil orang-orang yang sudah diundang. Saya ingin tahu Bapak Ibu sudah pernah menikahkan anak? Sudah ya, anggap aja yang sudah deh. Sudah ya. Bapak Ibu kira-kira dari sekian teman Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu pilih dulu apa asal undang? Pilih dulu kan ya? Pilih dulu. Baru kita melakukan pemanggilan melalui undangan. Oke? Pada hari hanya kita mengharapkan mereka bisa datang. Oke? Celakanya di firman Tuhan diceritakan bahwa orang-orang yang sudah diundang itu tidak ada satupun yang datang. Ini gambaran bangsa Israel, bahwa keselamatan sudah diberikan kepada dia, mereka sudah dipanggil, tapi mereka tidak mau datang. Oleh sebab itu si raja marah, menyuruh bawahannya, itu ya, kamu ke pasar,
kamu ke jalan-jalan, ke persimpangan, kalau ketemu orang, kamu paksa untuk datang ke sini. Kamu paksa, kamu undang untuk datang ke sini. Bawahan ini tak mengerjakan apa yang disuruh. Dia mengundang semua orang yang ada di pasar, mengundang semua orang yang ada di persimpangan jalan, semua orang yang dia temui di jalan, dia undang. Ini melambangkan kita semua, melambangkan kita semua. Dan orang-orang itu datang, Bapak Ibu. Orang-orang itu datang. Bapak Ibu, yang namanya orang mau datang ke pesta pernikahan, pakaiannya harus bagus kan ya? Harus rapi, pakaiannya harus ya minimal celana panjang, kemejaan gitu ya, atau mungkin kaosan gitu yang bagus, sepatuan. Datang ke pernikahan, mereka sudah dipanggil untuk datang. Sebelumnya dipilih, dipanggil untuk datang. Bapak Ibu, ternyata belum selesai di sini. Belum selesai di sini. Ternyata di dalam pesta pernikahan itu ada pemilihan sekali lagi. Raja, pemilik rumah ini melihat dari sekian banyak undangan, ada satu orang yang tidak berpakaian pesta. Kan aneh kan ya? Saya gini, konsepnya gini. Saya percaya Bapak Ibu kalau ke pasar, tidak mungkin pakai dress kan? Tidak mungkin pakai kebayaan kan? Seperti kita mau ke pesta. Atau bapak-bapak yang mau jalan-jalan sama anak di persimpangan jalan, tidak mungkin kan pakai kemeja jas-jasan? Tidak mungkin kan? Sehingga pada waktu pesuruh ini ke persimpangan jalan, dia mengundang mereka, mereka pulang dulu ke rumah, ganti baju, ganti pakaiannya yang layak untuk bisa masuk ke dalam pesta. Ternyata ada satu orang yang tidak memperhatikan ini. Dia langsung mungkin tidak pulang, langsung masuk ke pesta pernikahan. Mungkin bajunya semua pakai dress, pakai jas, pakai kemeja yang rapi. Mungkin orang ini pakai piyama, baju tidur, atau pakai sesuatu yang tidak layak dalam pesta. Sehingga apa? Raja ini marah, seakan-akan dilecehkan. Kamu itu sudah saya undang baik-baik, kenapa kamu tidak mempersiapkan dirimu dengan baik? Sehingga orang ini yang tidak berpakaian pesta ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dan di penjara itu cuma ada kertak gigi. Bapak Ibu tahu kertak gigi? Orang yang mengertakkan gigi, dia hidup dalam ketakutan, dia hidup dalam kegelapan, dia hidup dalam kecemasan. Bapak Ibu, ini gambaran apa? Pada waktu orang pesuruhan ini memanggil kita semua, seperti Bapak Ibu sekarang datang ke gereja, Bapak Ibu memasuki sebuah kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tetapi tidak selesai. Di antara jemaat mungkin ada yang tidak berpakaian pesta. Sehingga pada waktu nanti penghakiman, Tuhan akan lihat, kamu itu sudah menyia-nyiakan anugerah yang aku berikan kepadamu. Kamu sudah aku panggil, sudah dipilih, dipanggil, ya, masuk ke dalam pesta. Tapi kenapa kamu tidak memperhatikan baju? Bapak Ibu, baju ini kita buka ya. Kita buka di Wahyu. Bentar Bapak Ibu, saya akan coba lihat ayatnya dulu. Wahyu 18 ayat 8.
Oke, Wahyu 19 ayat 8. Maaf, Wahyu 19 ayat 8. Bapak Ibu bisa baca dari ayat 6 sampai 8 ya. Perhatikan, perikopnya sama. Perjamuan kawin anak domba, Bapak Ibu. Saya akan fokus di ayat yang 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau, yang putih bersih. Bayangkan, ini adalah pakaian yang harus dipakai pada waktu orang pilihan masuk ke dalam pesta, yang di dalam Quran. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Saya tidak tahu penilaian Tuhan seperti apa. Yang saya tahu pasti seadil-adilnya bagi kita semua. Apakah kita ini sudah pakaian pesta atau belum? Di matanya. Pakaian pesta melambangkan perbuatan kita. Jadi harap berhati-hati dengan perbuatan Bapak Ibu. Bapak Ibu ngaku orang Kristen, bagus. Tapi perbuatan Bapak Ibu mencerminkan tidak dan kekristenan. Bapak Ibu, satu hal lagi, Pak, apakah orang yang di luar Kristen itu bisa diselamatkan? Ya, karena hati nuraninya melakukan hukum Taurat. Hati nuraninya melakukan hukum Taurat. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak bisa. Sebaik-baiknya orang, pasti ada dosa di dalamnya. Kita buka satu ayat. Titus 1 ayat 15. Coba. Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci. Kan ya? Bagi orang suci semuanya suci. Karena apa? Karena Tuhan yang membasuhnya. Jangan sampai. Tetapi bagi orang najis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bagi orang yang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi konsep keselamatan di perjanjian baru itu sangat-sangat jelas. Hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan melalui perbuatan. Bapak Ibu, Pak, perbuatan ini kan berdasarkan hukum Taurat kan Pak? Karena kita percaya hukum Taurat itu digaris besarkan pada dua hukum, disimpulkan pada dua hukum. Bapak Ibu masih ingat? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bapak Ibu tidak usah hafal 10 hukum Taurat, hukum moral, cukup hafal duanya aja. Bapak kok sama aja menerapkan hukum Taurat? Kalau saya gagal Pak, bagaimana? Seperti bangsa Israel. Bapak Ibu, ada perbedaan. Kan kalau kita lihat konsepnya hampir sama kan ya, perjanjian lama sama perjanjian baru berdasarkan iman dan hukum Taurat. Kalau kita berdasarkan iman dan juga perbuatan itu juga berdasarkan hukum Taurat. Tetapi di mana letak perbedaannya? Di mana letak perjanjian lama ini berubah menjadi perjanjian baru? Bapak Ibu, ayo kita buka di Yeskiel 31 ayat 31 sampai 33. Sedikit lagi Bapak Ibu ya. Yesaya Bapak Ibu. Yesaya 31 ayat 31. Yesaya 31 ayat 31 sampai 33. Sebab orang Mesir adalah manusia. Ya. Coba ayat yang ke-32. Maaf Bapak Ibu ya, Yesaya 32.
Oke, Bapak Ibu. Mungkin saya salah catat Bapak Ibu ya. Oh, Yeremia Bapak Ibu. Maaf. Oke, Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Sudah? Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Yang kedua, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang kita. Ini perjanjian lama Bapak Ibu. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesama atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Perjanjian baru, Tuhan meletakkan hukum Taurat itu di dalam hati kita. Ya, meletakkan hukum Taurat di hati kita. Apakah cukup di situ? Enggak. Kita buka Yeskiel. Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Dikatakan di situ, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini perbedaannya. Perjanjian lama dan perjanjian baru terletak perbedaan di sini, bahwa Tuhan tidak lagi memaksa manusia untuk melakukan hukum Taurat, tetapi Tuhan bergerak dalam hati kita, bergerak dalam roh kita. Firman Tuhan itu ditaruh di dalam hati kita, dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen yang benar-benar Kristen, beriman kepada Tuhan, tanpa sadar, tanpa terpaksa, kita sudah melakukan hukum Taurat. Kita bisa mengasihi saudara kita bisa mengasihi orang yang sesama kita, bahkan kita bisa beribadah hari ini. Itu semua karena dorongan Roh Kudus dan perintah Tuhan yang ada dalam diri kita. Ada yang Bapak Ibu datang hari ini karena terpaksa, disuruh suaminya, disuruh istrinya, disuruh anaknya. Ada? Oh, ada? Tidak ada lagi ya? Bapak Ibu suka rela datang di sini karena Bapak Ibu rindu bertemu dengan Tuhan kan? Ya itu Bapak Ibu, perbedaannya ada di situ. Roh Kudus yang bergerak dalam diri kita, yang membebaskan kita dengan sukacita, dengan gembira kita melakukan hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu, jangan takut kalau kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Jangan takut. Pak, katanya sulit Pak mengampuni orang. Pak, sulit Pak untuk bisa mengasihi istriku yang cerewet Pak. Sulit Pak untuk mengasihi suamiku yang ringan tangan Pak, atau anakku yang nakal Pak. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau, Roh Kudus akan memampukan Bapak Ibu. Amin. Roh Kudus akan memampukan. Jangan pernah khawatir kalau Bapak Ibu tidak bisa melakukannya, karena Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang pemain musik Bapak Ibu. Kita akan coba nyanyi. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Begitu besar kasih-Mu Bapa.
Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang sangat-sangat bijaksana dalam kehidupan kita. Tuhan tahu kita tidak akan pernah mampu untuk melawan hukum Taurat tanpa pertolongan dari Dia. Dengan kedagingan kita, dengan kemampuan kita, dengan pemikiran kita tidak akan pernah bisa melawan hukum Taurat seperti bangsa Israel. Tapi perjanjian baru itu dibuat untuk memampukan kita melakukan hukum Taurat. Kasih Tuhan. Berikan anakmu yang tunggal. Kritik saja dibantu. Kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sedang hakim dunia, tapi pengalaman yang berubah. Bagiku Engkau jaya, kasih-Mu menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus, Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini kita bisa paham bahwa konsep keselamatan hanya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia adalah sumber keselamatan itu. Dan melalui perbuatan baik, perbuatan yang memuliakan Tuhan, perbuatan kebenaran. Bapak Ibu, hari ini mungkin sebagian dari kita, mungkin kita mengaku kita percaya kepada Tuhan. Mungkin kita mengaku bahwa aku punya iman Tuhan, aku percaya kepada-Mu. Tetapi perbuatan kita sadari bahwa perbuatan kita masih jauh dari kata firman Tuhan. Masih jauh dari apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, hari ini belum terlambat untuk kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Lakukan pertobatan. Mengakulah kepada Tuhan. Tuhan, aku lemah di bidang ini dan seringkali aku jatuh. Aku sering marah Tuhan. Bahkan tanpa sebab aku marah Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Apapun kelemahanmu dalam kedaginganmu, dan belajarlah untuk memperbaikinya. Belajarlah untuk mengatasinya. Belajarlah untuk mengubahnya. Sehingga Tuhan melihat pada waktu kita nanti di suatu saat di kerajaan Tuhan, Tuhan melihat bahwa kita sudah berpakaian pesta. Kita sudah berpakaian layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bisa memperbaiki diri Bapak Ibu sendiri. Saya nggak bisa mengajar Bapak Ibu. Saya nggak bisa membimbing Bapak Ibu terus menerus. Tapi saya percaya Roh Kudus yang akan bergerak bagi Bapak Ibu. Roh Kudus akan menguatkan Bapak Ibu. Roh Kudus akan membimbing Bapak Ibu, mengajar Bapak Ibu, bahkan memberikan kekuatannya bagi Bapak Ibu untuk bisa bangkit dari kelemahan Bapak Ibu, untuk bisa mengatasi
ambil keputusan hari ini. Sebab Tuhan sangat baik bagi kita. Masih ada kesempatan bagi kita. Kasih-Nya, bilur-Nya yang sanggup menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat salibmu ya, ingat
kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kau memberikan kami kelegaan yang baru. Kau memberikan sukacita yang melimpah dalam hati kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah memanggil kami sebagai anak-anak. Dan kami sadar, hari ini kami akan berpakaian pesta Tuhan. Hari ini kami akan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Sehingga pada waktu Engkau memanggil kami suatu saat nanti, kami layak, sebab kami sudah berpakaian pesta di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus, berkati jemaat-Mu hari ini. Perlengkapi mereka dengan iman yang kuat. Perlengkapi mereka dengan kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mampukan mereka, kuatkan mereka, bimbing mereka. Dan sebab kami sadar, tanpa Engkau Roh Kudus, kami tidak ada apa-apanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami kembalikan segala kemuliaan, hormat, kejayaan, keagungan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat untuk Bapak sekalian. Bapak saudara dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan kita yang kedua, sampai dengan yang terbaik, kita akan mendengarkan pengumuman bagi yang bertugas, waktu dan tempat kami sediakan. Puji nama Tuhan, Shalom kekasih Tuhan. Kita diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini, amin. Mari kekasih Tuhan, kita tidak hanya mendengar, tapi mari tangkap lebih lagi firman hari ini. Inilah kebenaran yang sejati, saudaraku. Sering saya dengan suami katakan, kita jangan jadi anak Tuhan yang terlalu pede. Pede boleh, kita percaya Yesus pasti masuk surga. Tetapi terlalu pede itu yang tidak boleh. Kenapa? Kalau kita menjadi orang Kristen yang terlalu pede, maka kita hanya memilih tadi, percaya Yesus selamat. Padahal perbuatan kita, kehidupan kita itu menentukan kita diterima, kita masuk dalam kerajaan surga atau tidak, ya. Biarlah hari ini saya mendengar dan betul-betul luar biasa, inilah firman yang sejati yang boleh mengingatkan kita semua kekasih Tuhan. Berjaga-jaga, yuk kita sama-sama, bukan hanya jadi orang Kristen yang hidup ya semau kita, tapi mari kita percaya Yesus, kita lakukan firman. Karena firman Tuhan juga katakan apa? Bukan orang yang berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi siapa kekasih Tuhan? Yes, orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kehendak Tuhan itu ada di mana? Dalam firman Allah, dalam Alkitab, ya. Jadi saya bukan khotbah kedua kali, tetapi saya sangat diberkati dan saya bersyukur umat Tuhan di tempat ini mendengar firman ini, dan mari kita lakukan bersama-sama kekasih Tuhan. Karena hari-hari ini banyak anak Tuhan yang terlalu pede sehingga kehidupannya tidak sesuai firman, nyaman-nyaman saja, ya. Tetapi mari kita berjuang bersama-sama, kita percaya Yesus Kristus Tuhan dalam hidup kita sampai selamanya. Tetapi selagi Tuhan masih beri kita hidup, kita harus apa kekasih Tuhan? Lakukan firman Tuhan, taati firman Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan. Maka percayalah, kebahagiaan kekal menjadi bagian kita semua. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes, haleluya. Biarlah senantiasa kebenaran sejati itu yang selalu tertanam dalam hidup kita kekasih Tuhan, sehingga perkenanan Tuhan semakin nyata, perubahan demi perubahan dalam kehidupan boleh semakin juga dinyatakan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan bersama mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman hari ini hari Minggu tanggal 21 Juli 2024. Yang pertama, kami seluruh keluarga besar Betani Nganjuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Stanley yang sudah memberkati kami pagi ini dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pakai lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan selalu memberi kesehatan yang sempurna, Bapak.
Puji nama Tuhan. Saudaraku, pada sepekan tetap berjalan sesuai dengan jadwal. Saya mengingatkan saja, biarlah kekasih Tuhan meresponi untuk bahwa hidup semakin lebih lagi setia selagi masih ada kesempatan, kekasih Tuhan. Karena penyesalan yang kemudian tidak ada gunanya, ya. Iman harus disertai dengan perbuatan nyata. Firman sudah jelas tadi kita dengar, ya. Puji Tuhan. Untuk mengingatkan besok hari Senin jam 6 sore ada ibadah doa pelayan di tempat ini. Dan selanjutnya dari Selasa, kekasih Tuhan, jam 11 siang ada doa puasa di tempat ini. Dan kembali juga kita akan bertemu di hari Rabu di dalam ibadah family altar. Ibadah MA minggu ini bertempat di rumah Ibu Parmi, Desa Kejumbung, ya. Jadi cukup jauh tempatnya. Jadi kekasih Tuhan bisa persiapkan diri untuk tidak terlambat supaya kita terus bersama-sama selalu ada di dalam persekutuan dan pertemuan dalam ibadah. Karena firman Tuhan itu, saudara, latihlah dirimu apa? Beribadah. Beribadah mengandung janji untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Jangan menjauhkan diri dari apa? Yes, pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan beberapa orang. Nah ini, jadi jangan heran ya kalau tidak semua anak Tuhan itu semangat di dalam ibadah. Karena ini loh, ada beberapa orang yang seringkali menjauh dari pertemuan ibadah. Mari, biarlah kita tidak termasuk dalam bilangan beberapa orang, tapi kita termasuk orang yang tidak menjauhkan diri dari apa? Pertemuan ibadah, ya, kasih Tuhan. Ya, dengan jam yang sama, ya, jam 6 sore. Dan selanjutnya kita bertemu kembali di hari Kamis, kekasih Tuhan, yaitu dalam ibadah doa malam, ya, jam 18.00 atau jam 6 sore di tempat ini. Besok Kamis akan dilayani oleh Bapak Yohanes Kasmin dari Ponorogo, ya. Puji Tuhan. Dan selanjutnya para youth akan kembali berkumpul di hari Sabtu di dalam youth service, ya, jam 18.30 atau setengah 7 malam, ya. Selanjutnya selesai ibadah raya ini, kekasih Tuhan, yaitu ibadah Betani Kid atau ibadah anak-anak sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang sudah bawa anak-anaknya, ya, dengan kasih Tuhan mohon ditinggal sebentar, biarlah anak-anak kita juga boleh secara khusus beribadah bersama teman-teman, ya, bersama untuk selalu membawa anak-anak datang kepada Yesus Tuhan dan mereka boleh dididik sesuai kebenaran firman, ya. Puji Tuhan. Dan selanjutnya kekasih Tuhan, kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Kehadiran Bapak Ibu Saudara merupakan sukacita kami. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir apa, kekasih Tuhan? Tetap semangat, tetap sehat, tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa, jangan lupa bahagia, ya. Tantangan masalah boleh silih berganti terjadi, tetapi mari berjuanglah untuk tetap bersuka cita. Ciptakan kebahagiaan di dalam hidup kita, di tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan. Maka percayalah, sukacita dan kebahagiaan yang sejati, berkat yang berlimpah dalam segala hal terjadi atas kita semuanya. Puji nama Tuhan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak kasih Tuhan, saya udah bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah di siang hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan seram saya terbaik bagi Tuhan kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
percaya Tuhan, kami punya iman yang benar Tuhan kepada Engkau Yesus Kristus. Tetapi bukan hanya iman saja, karena kami harus menunjukkan iman kami dengan perbuatan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu Tuhan teguhkan dan kasih sampaikan oleh hamba-Mu supaya kami Tuhan dapat mengenai kebenaran ini dan kami Tuhan berjalan Tuhan sesuai. Kami percaya Tuhan, kami aplikasikan ke dalam hidup kami dan kami percaya Tuhan. Tuhan kami pimpin kami, Roh Kudus Tuhan kuatkan kami senantiasa Tuhan untuk jadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang katakan firman-Mu, bahwa pada sendiri kami percaya Tuhan, urapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya, di dalam keluarganya, pengembalanya, pelayanannya dalam sekolah kita. Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Dimanapun hamba-Mu menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-berkat-Mu yang telah berikan bagi setiap umat ini, sehingga kami semua berikan apa yang terbaik yang kami berikan. Kau bukan Allah yang berhutang dan pasti mengembalikan dengan berlipat kali-kali. Dan jika sekarang pulang ke rumah masing-masing kami percaya, maka akhirnya kami sampai tujuan dengan selamat, tidak terlupakan juga. Menyertamu sempurna dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pendidikan kami, pelayanan kami, apapun yang akan berhasil kami. Juga terus berdoa secara khusus Tuhan bagi negara ini Tuhan, biarlah Tuhan selamanya berjalan damai Tuhan di dalam masa transisi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami terus berdoa bagi bangsa ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terus kasih kita mengangkat kedua tangan kita untuk berkat dari Allah Bapa. Kita lama sikap mata ramayana, kita lama sikap. Tuhan naikkan hamba-Mu untuk kita berkat bagi jemaat-Mu di tempat. So kasih penolong dengan berkat dari Allah Bapa. Dalam mana itu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dosa ini sampai selama-lamanya. Kau tidak bisa diangkat kepala. Kau tidak turun tapi naik. Sekarang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, Amin.